Jadi jangan lagi pernah menyesal nikah sama dia. Karena dulu dia banyak janji sama saya, ternyata janjinya tidak tepat. Tidak. Sudah hidup bersama-sama. Atau kita mengharapkan pasangan kita berubah sesuai dengan kita. Tidak gampang. Biasanya kaum wanita selalu ingin merubah laki-laki. Tapi laki-laki selalu mau istrinya tidak berubah. Seperti itu. Karena pada saat pacaran kan manis luar biasa, nurut, menghargai. Nah, setelah menikah tentu suami juga, suami dia punya kebiasaan yang mungkin pada saat pacaran disembunyikan atau ditunda dulu, tapi akhirnya akan keluar. Tapi karena sudah bersama-sama, sudah berjanji pada Tuhan untuk membesarkan anak yang baik, ya orang harus bertahan. Dan kita harus bersyukur, berbangga bisa bertahan seperti itu. Tidak gampang saya katakan. Saya tidak mengalami itu. Tetapi saya tentu mempunyai kesulitan saya sendiri. Tapi saya sangat kagum akan kehidupan keluarga. Tidak gampang. Lalu, Xiang fu dao lao bu rong yi. Bersama-sama saling mendukung sampai tua itu tidak gampang. Sifou geng gai qu zhenxi. Apakah kita harus sungguh-sungguh memeliharanya? Ya, jawabannya pasti harus sungguh-sungguh dipelihara. Ada orang yang zaman sekarang banyak orang menikah setengah tahun saja sudah tidak tahan, sudah ingin berpisah, sudah merasa tidak cocok. Padahal pacarannya lama, pacarannya bisa bertahun-tahun. Kenapa? Kan penuh sandiwara di situ. Tapi menikah kan bukan sekedar saya mau menikah dengan engkau supaya saya dapat untung. Keuntungan itu hanya akan terjadi jika dua orang ini mau saling bersinergi, saling mendukung. Baru akan terjadi bahwa kehidupan kita semakin baik, anak-anak kita semakin baik. 为了小事发脾气，回头想想又何必？ Hanya karena urusan kecil kita marah-marah, setelah pikir-pikir lagi, buat apa sih marah-marah seperti itu? Kadang-kadang hanya kena sentil sedikit kita marah. Kadang-kadang marahnya tidak masuk akal. Kok gitu aja dia marah ya? Ada apa? Kenapa di luar dia? Kenapa dia marah seperti itu? Seringkali setelah marah kita merasa menyesal. Untuk apa saya marah-marah? Karena pada saat marah tidak sadar mungkin kita menyakiti orang dengan kata-kata. Dan itu tidak bisa ditarik kembali. Kalau sampai mengatakan jelek misalnya, sorry ya tadi saya tidak mau ngomong seperti itu, tapi sudah ngomong. Itu akan diingat terus. Apalagi mungkin keluarga, kamu memang keras kepala seperti bapakmu itu, lu bapaknya ikut keras. Seperti itu, tapi sudah terjadi mau apa? Jadi harus hati-hati. 别人生气我不气，气出病来无人替。 Orang lain marah-marah, saya tidak ikutan marah. Karena kalau saya marah sampai sakit, tidak ada orang bisa menggantikan saya sakit. Kita punya tugas, orang lain bisa menggantikan. Kita sakit, tidak ada yang bisa menggantikan. Meskipun suamiku, engkau sakit begitu susah, bangkitlah sini, saya membaling, saya sakit saja. Tidak bisa. Jadi itu akibat marah-marah. 我若生气，谁如意？况且伤神又不利。Kalau saya marah, siapa yang senang? Orang yang buat saya marah itu yang senang. Saya tidak akan senang. Lagi pula katanya, itu akan menguras energi, akan membuat saya sakit. Siapa yang mau cepat kurus? Sehari marah 10 kali saja. Mukanya akan merah, kalori akan keluar semua. Bentar kurus. Tapi juga tidak akan bahagia. 邻居亲朋不要比， jangan suka banding-bandingan dengan tetangga-tetangga dan teman-teman. Banyak masalah terjadi karena kita banding-banding. Tidak ada orang suka dibanding-banding. Satu kali ada umat datang pada saya, Pastor, jangan cuma khotbah dong, sembuhkan penyakit juga seperti romo tertentu. Tidak, itu bukan karunia saya. Sudahlah, biar dia sakit, kenapa harus banyak duplikatnya? Kalau saya juga penyembuh, jadi tidak istimewa nanti. Nanti dia bosenli. Tidak punya bisnis. Kalau saya ikutan, sudahlah.
Saya bisa khotbah, dia belum tentu bisa khotbah. Gitu. Atau musuh setan. Tidaklah. Masing-masing sudah diberi tugas oleh Tuhan. Jangan banding-banding. Apalagi banding-banding suamimu. Pak, coba lihat tetangga baru kita. Tiap kali mau berangkat kerja dia cium istrinya di depan pintu. Kalau pulang dia bawakan bunga. Satu kali suaminya diam aja. Sudah, sabarlah. Besok lagi, Pak, dia tetangga kita itu belikan mobil baru untuk istrinya. 2 kali suami diam sampai. Ketiga kali, Pak, lihat tetangga kita tuh, mereka berziarah bersama ke Lourdes. Suaminya katakan, Bu, kalau kau mau, kau nikah saja sama dia. Dia mau apa? Ya kan suami orang lain. Suamimu, kalaupun belum bisa bawa ziarah, tapi dia sudah setia kepadamu. Dia sudah setia membanting tulang cari makan. Ada juga suami membanting tulang, tapi istrinya yang dibanting. KDRT. Coba jangan banding-bandingkan, apalagi anak kita. Nah, coba lihat kakakmu itu selalu berprestasi. Kamu seperti ini nilainya. Jangan banding-banding. Sakit hati. Banding-bandingkan, kritik. Bahasa Tionghoa, piping itu berarti mengkritik. Pi adalah membelah. Terdiri dari satu huruf tangan, satu lagi setengah, membelah menjadi 2. Ketika kita mengkritik orang, kita membelah dia menjadi 2. Itu sangat menyakitkan. Jadi jangan banding-bandingkan. Urusan anak cucu sudah biar mereka urus sendiri. Engkau sudah susah payah mendidik dia jadi orang, kau masih sibuk ngurus dia juga. Jadi kapan ilmunya bisa dipakai kalau ibunya atau bapaknya terus ngatur-ngatur dia? Kalau dia sudah dewasa, biarkan dia diurus sendiri. Kau tidak usah terlalu sibuk. Usia sudah ada, carilah waktu jalan-jalan bersama, tidak usah urus cucu lagi dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi budak cucu, budak menantu juga. Menantu yang dibantu urus cucu, adakah dia terima kasih? Ada sih, tapi mungkin juga dia akan menyalahkan kakek nenek. Ini gara-gara kakek nenek dimanjakan cucu, maka saya susah mendidiknya. Ini seperti itu. Jadi urusan anak cucu biarkanlah dia pergi. 吃苦享乐在一起, bisa suka duka bersama-sama. Kalau suami istri bisa suka duka bersama-sama. 神仙羡慕好伴侣, dewa-dewa pun akan iri melihatnya. Luar biasa. Dewa pun iri melihatnya. Ini hanya puisi saja, tetapi tentu ada hikmah di dalamnya. Mari kita hargai ikatan keluarga yang sudah dibangun oleh Tuhan. Mari kita tetap bertahan. Tidak semua hal bisa kita tuntut untuk sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Pastor pun tidak sempurna. Banyak ibu-ibu yang atau nona-nona yang melihat pastor, wah laki-laki ini sempurna ya, begitu baik, penuh perhatian. Setelah berhasil dia bawa keluar biara dinikahinya, ternyata sama saja. Bagaimana dia bisa setia pada engkau, satu perempuan yang bagus juga, Anda banyak ngomelnya. Dulu dia merasa saya jadi pastor bebas, mau kemana saja, mau makan apa saja bebas. Sekarang nikah sama dia, aduh, makan ini Pak, tidak boleh asam urat, Pak, tidak boleh kolesterol. Karena pastor tidak ada yang ngatur, maka suka dicubit lagi. Sakit jantung. Kalau dia mau jadi pastor kayaknya. Kalau dia jadi pastor tidak gampang. Dia juga enjoy aja. Oke. Tidak pernah merasa mau meninggalkan panggilan. Amin. Karena saya tahu masing-masing punya panggilan yang berbeda. Kalau kita lihat orang lain
belum tentu akan baik jika terjadi pada diri kita. Karena itu mari kita bersyukur, mari kita tetap bersyukur mempunyai pasangan, entah masih ada, entah sudah pergi, tapi paling tidak kita punya pengalaman bersama-sama, paling tidak kita pernah bertugas bersama-sama, itu yang penting. Dan tidak bisa menuntut orang sempurna. Ya sudah, ada salahnya, ada buruknya, masih banyak baiknya kalau mau dihitung-hitung. Seperti Pak Atan dan Pak Ridwan tadi hitung-hitung tadi. Saya juga tidak ngerti apa itu. Kata orang di belakang, hitung-hitung di depan. Boleh hitung-hitung jasa suami, hitung-hitung jasa istri. Kita pasti akan senang lebih banyak jasa daripada membuat susahnya. Amin. Amin. Amin sudah.